الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا إخوة الإيمان أيها المسلمون والمسلمات أعزني الله وإياكم أجمعين أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian ba'da subuh setiap Ahad pagi dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dan pada pagi hari ini kita sampai pada bab orang yang ingin jadi budak. Judulnya mungkin tidak enak, ya. Tapi disitulah nanti kita akan memahami betapa mulianya ajaran Islam, betapa akhlak itu dijunjung tinggi dalam agama Islam, sampai pada bab yang berkenaan dengan budak. Ini beberapa minggu babnya masih berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan budak gitu ya. Kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-'abdul muslimu idza adda haqqallahi wa haqqa sayyidihi lahu ajran. Seorang budak muslim, hamba sahaya yang muslim, bila dia melaksanakan hak-hak Allah, artinya kewajiban sebagai seorang hamba sama dengan yang lainnya, bagi majikan atau seorang budak. Hak Allah, apa hak Allah? An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, itu hak Allah. Agar kamu beribadah kepada Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena itulah yang nanti akan Allah berikan kekhususan untuk hamba-hambanya. Allah itu tidak akan mengazab hambanya apabila dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haqqa sayyidihi, dan dia melaksanakan hak-hak majikannya, tuannya. Lahu ajrani, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Karena pada dasarnya budak ini, ya dia tidak memiliki dirinya. Semua apa yang ada pada dirinya itu adalah milik tuannya. Kapan dia ingin dijual, jadi harta, dia dijual. Tapi kalau dia seorang muslim, kemudian dia taat kepada Allah, kemudian dia melaksanakan hak-hak tuannya, yang menjaga hartanya, menjaga apa yang menjadi amanah dari majikannya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Ya, kalau yang merdeka ada 1 pahala. Ya, kita hanya melaksanakan hak-hak siapa? Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang merdeka tidak punya tuan. Kemudian dilanjutkan perkataan Abu Hurairah perawi hadis ini. Walladzi nafsu Abi Hurairah biyadihi, dan demi zat yang jiwa Abu Hurairah berada dalam genggamannya, dalam tangannya, laulal jihadu fi sabilillah,
wal hajju wa birru ummati la ahbabtu an amuta mamlukan. Ini perkataan sama perawi hadis Abu Hurairah. Seandainya bukan karena ada kewajiban haji, jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah, wal hajju, dan kewajiban haji, wa birru ummati, dan berbakti kepada ibuku, niscaya aku lebih mencintai meninggal dalam keadaan mamlukan, seorang budak. Artinya apa? Ini sahabat yang mulia ingin menjelaskan kepada kita dari apa yang dia fahami dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang budak yang muslim ketika melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak tuannya, dia dapat 2 pahala. Maka Abu Hurairah sampai bersumpah, dan demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Ini memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Seandainya tidak ada kewajiban jihad, artinya jihad berperang di jalan Allah, artinya budak memang tidak wajib untuk ikut perang, ya. Karena jihad ini adalah, kalau dalam hadis Nabi, wa dzirwatu sanamil Islam al jihad, puncak urusan Islam itu adalah jihad. Artinya pahalanya luar biasa. Nah, seorang budak itu tidak bisa mendapatkan ini kecuali diizinkan oleh tuannya. Kalau tidak diizinkan, tidak boleh. Maka jihad itu tidak wajib bagi budak. Tapi bagi orang yang merdeka, ketika ada panggilan jihad, ya seperti kita mau merdeka dulu, itu kan ada resolusi jihad untuk melawan penjajah. Itu bagi seorang muslim wajib, itu wajib ain. Itu pahalanya besar luar biasa, sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi. Wal hajju, dan haji. Dan di sini menunjukkan haji itu juga tidak wajib bagi seorang budak. Kenapa? Ya karena harta dan apa yang dia miliki adalah milik tuannya. Jadi kalau budak pengen haji bagaimana? Ya secara hukum gugur. Padahal haji ini juga pahalanya seperti jihad. Dikatakan apa? Al-hajju jihadun la qitala fihi. Haji itu pahalanya seperti jihad. Nah, hanya saja tidak memanggul senjata, tidak membawa pedang, tidak membawa bom, tidak membawa, dan seterusnya. Artinya apa? Dia seperti jihad. Dan memang luar biasa, orang yang pergi haji harus membutuhkan kesehatan, fisik, harta, semuanya harus siap. Wa birru ummi, dan berbakti kepada ibuku. Artinya kalau kita punya ibu, dia membutuhkan infak kita, nafkah kita, maka kita wajib memberikan nafkah kepada ibu, dan itu pahalanya memang luar biasa. Nah, bagi seorang budak, dia tidak bisa ngambil hartanya untuk ibunya dan seterusnya, ya. Karena sekali lagi harta dan dirinya ini milik tuannya. Sehingga 3 hal ini menjadikan seseorang itu, atau Abu Hurairah, tidak ingin menjadi budak, karena tidak bisa melakukan 3 hal ini. Seandainya boleh melakukan 3 hal ini, dia ingin mati dalam keadaan seorang budak, karena dia akan mendapatkan 2 pahala. Intinya bahwasanya ketika ada seorang budak, ya, dia taat kepada Allah, kemudian melaksanakan hak-hak tuannya, ternyata pahala juga Allah lipat gandakan. Hanya saja 3 hal tersebut dia tidak bisa melakukan. Maka dari hadis ini, sekali lagi, ini adalah dalam Islam, ya, bagaimana memahami ketika seorang itu Allah takdirkan sebagai seorang budak, tetap Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana memuliakan seorang budak. Maka tidak boleh, ya,
seorang majikan dengan seenaknya memukul. Bahkan kemarin dijelaskan kan, kalau sampai seorang majikan memukul budaknya karena zalim, maka hendaklah dia merdekakan budak itu. Sampai seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi dalam hadis ini Allah melipat gandakan pahala bagi seorang budak yang baik dalam beribadah kepada Rabb-nya dan melayani majikannya dengan sepenuh hati. Jadi sekali lagi ini keutamaan seorang budak yang taat kepada Allah dan melaksanakan hak-hak tuannya atau majikannya. Kemudian yang kedua dari hadis ini, bahwasanya seorang budak gugur kewajiban jihad, haji, dan juga berinfak atau memberikan nafkah kepada ibunya. Ya, memberi nafkah kepada ibunya. Karena dia sekali lagi tidak memiliki dirinya. Kemudian yang ketiga yang dimaksud dengan berbakti kepada ibu dalam hadis ini adalah mengurusnya dalam hal memberikan nafkah, melayaninya, dan semisalnya yang tidak dapat dilakukan oleh seorang budak. Kenapa? Karena seorang budak sekali lagi ya, mesti melayani majikannya. Harus melaksanakan kewajibannya, yaitu melayani majikannya. Begitu pula dia tidak memiliki harta karena dirinya berikut hartanya merupakan milik majikannya. Maka dalam Islam juga kalau ada seseorang yang memerdekakan budak, ya, dibeli budak itu kemudian dimerdekakan, maka menjadi istilah dalam fikih itu maula fulan, orang yang memerdekakan si fulan. Seandainya budak ini yang dimerdekakan nanti meninggal, kemudian dia kaya raya, nggak ada keturunan, maka maula fulan tersebut dia berhak mendapatkan warisan seperti itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang bab berikutnya, tidak boleh mengatakan kepada budaknya budakku atau hambaku, tapi dengan maksud di sini hambaku. Kalau orang sini kan ngambil budak ya, anak-anak dipanggil budak, itu maksudnya bukan hamba, tapi adalah anak-anak. Maka dalam Islam juga yang dimaksud di situ adalah apa tujuan manggil tersebut. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yaqul ahadukum 'abdi amati kullukum 'abidullah wa kullu nisaikum ima'ullah. Janganlah seorang di antara kalian mengucapkan atau mengatakan hambaku, budakku ketika manggil begitu. Amati, sama, amati itu untuk perempuan, amah yaitu perempuan dengan hamzah ya. Kalau kita kan sering kadang-kadang amah itu dengan ain, itu sama dengan kalau laki-laki ammun atau manggil gitu. Sedangkan dengan hamzah itu panggilan budak untuk wanita, amatun. Setiap kalian adalah abidullah. Setiap kalian, kita semuanya ini adalah hamba-hamba Allah. Abid jamak dari abdun. Wa kullu nisaikum, dan setiap wanita-wanita atau perempuan-perempuan di antara kalian yang menjadi budak, ima'ullah, itu adalah hamba sahaya Allah. Ima'un jamak dari amatun.
Maka di sini larangan memanggil budaknya dengan panggilan abdi, amati. Itu tidak boleh. Nah, manggilnya bagaimana? Nah, inilah Islam juga ketika memanggil budaknya itu tidak boleh dengan panggilan-panggilan yang memang Allah khususkan kepada hambanya. Allah memanggil abdun. Panggilannya bagaimana? Wal yaqul ghulami jariyati wa fataya wa fatati gitu. Kalau dalam bahasa Arab gulam, wahai gulam. Gulam itu anak kecil untuk laki-laki. Jariyati, anak kecil untuk wanita. Tapi maksudnya di sini adalah budak. Maksudnya budak itu sering digunakan dalam bahasa-bahasa fikih. Jariyati maksudnya adalah budaknya. Atau wafataya, fatatun itu pemuda. Wafatati, fatatun itu pemudi. Artinya disuruh manggil dengan panggilan yang mereka sendiri semangat, senang gitu kan. Nah, kalau anak dipanggil gulam itu panggilan yang paling disenangi oleh anak-anak orang Arab. Begitu juga jariyati. Begitu juga fatati atau fataya. Kesemuanya itu panggilan-panggilan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika manggil budak-budaknya. Maka dalam hadis ini jamaah sekalian ada sebuah larangan bagi seseorang majikan untuk mengucapkan perkataan yang itu kekhususan Allah Subhanahu wa taala, memanggil hamba-hambanya. Maka dalam ayat ya ayuhan nas u'budu. Nah, kalimat itu adalah kalimat yang kaitannya dengan ibadah abdun itu. Kemudian juga bahwasanya Islam ini betul-betul ingin mengangkat, ya, selalu ingin memuliakan, walaupun dia sebagai seorang budak itu tidak diletakkan hina, tetap ingin dimuliakan dengan hadis-hadis yang saling menguatkan tadi. Kenapa dilarang seseorang memanggil hamba kepada budaknya? Karena hakikat penghambaan itu hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ucapan-ucapan seperti tadi itu mengandung unsur pengagungan kepada majikannya. Nah, itu dalam Islam juga tidak diperbolehkan. Maka nanti sebaliknya, kalau manggil tuannya bagaimana? Nanti ada kalimat Rabbi, tuanku kan gitu. Maka itu tidak boleh juga gitu. Kalau ingin manggil ada kalimat Sayyidi boleh. Manggilan Sayyidi boleh. Maka kita juga untuk Rasulullah kan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dan seterusnya. Kemudian dalam hadis tadi juga terdapat perintah untuk memilih dan menggunakan lafaz lain yang lebih tepat dalam hukum Islam. Dengan ucapan-ucapan seperti gulami, wahai pelayanku boleh, wahai pembantuku boleh, ya. Tapi kalau hambaku tidak boleh, dan seterusnya. Karena pemanggilan dengan kata-kata tersebut, ya, satu pengkultusan, yang kedua menunjukkan kesombongan, dan itu dilakukan oleh siapa? Raja-raja non muslim. Itu selalu dipanggil begitu. Nah, sebaliknya boleh enggak kita atau seorang budak memanggil tuannya dengan kalimat-kalimat yang di situ menunjukkan kekhususan Allah Subhanahu wa taala? Tidak boleh juga, seperti kalimat Rabbi, Rabbati dan seterusnya. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yaqulanna ahadukum 'abdi wa amati wa la yaqulanna al-mamluku rabbi wa rabbati." Janganlah seorang di antara kalian mengucapkan hambaku, baik laki-laki atau perempuan, budakku, abdi wa amati. Dan janganlah seorang budak juga mengucapkan rabbi wa rabbati. Rabbi wa rabbati itu juga tidak diperbolehkan. Walaupun maksudnya wahai tuanku, iya. Tapi dalam Islam dilarang. Tapi itu biasa dalam kerajaan-kerajaan yang bukan kerajaan Islam. Kalau begitu apa yang diucapkan? Wal yaqul, dan hendaklah seorang itu mengatakan kepada budaknya fataya wa fatati. Kalau terjemahnya sih wahai pemudaku, wahai pemudiku gitu. Tapi maksudnya wahai pelayanku, baik laki-laki atau perempuan, boleh seperti itu. Wa sayyidi wa sayyidati. Boleh memanggil tuannya dengan sayyid, sayyidi, sayyidati, boleh. Ya. Maka di sini sekali lagi boleh seseorang membaca salawat ditambah sayyid. Ya. Walaupun ketika sholat umpamanya tidak ditambah sayyid seperti apa yang dicontohkan Nabi, maka hal tersebut memang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, seperti itu. Tapi dalam muqaddimah maka silahkan menggunakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilanjutkan kullukum mamlukuna warrabbu Allahu Subhanahu wa taala. Kata Nabi, setiap kalian itu mamlukun. Mamlukun itu artinya hamba sahaya. Siapa tuannya? Warrabbu, dan tuannya adalah Allahu Subhanahu wa taala. Jadi kalimat-kalimat abdun, amatun, ya, kemudian rabbi, rabbati, maka hal tersebut itu adalah Allah Subhanahu wa taala atau milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam pemanggilan saja diajarkan adab-adab seperti itu. Apalagi yang lebih dari itu jangan sampai menyakiti, ya. Ingat, kalau kita menyakiti, bahwasanya itu akan dikisas oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita menghukum seseorang dengan cara zalim, Allah akan minta atau Allah akan mengkisas nanti di hari kiamat. Selalu ingat, ya, selalu ingat apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepada seorang budak yang ada pada Ummul Mukminin Ummu Salamah. Ketika dipanggil oleh Rasulullah SAW, dia tidak datang. Adalah kesal Rasulullah SAW ketika dipanggil tidak datang. Ya, budak itu mainan. Budak itu mainan. Dipanggil nggak datang. Seperti ya bapak ibu memanggil anaknya nggak mau datang. Mainan, marah nggak? Marah. Cuma Rasulullah SAW menyampaikan pada waktu itu sebagai takdir, tarbiyah, untuk mendidik. Ya. Beliau menyampaikan laulal qawat, artinya seandainya aku tidak takut nanti ada kisos di hari kiamat, niscaya kamu akan aku sakiti dengan siwak ini. Artinya Rasulullah selalu membawa siwak, ingin menyakiti dengan siwak, tapi nggak jadi. Kenapa? Takut nanti kalau Allah Subhanahu wa taala mengkisasnya. Apalagi kalau sampai memukulnya. Apalagi
Kalau kita dengar berita sampai mensetrikanya, memotong anggota tubuhnya dan seterusnya. Waliyadzubillah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hadis lagi. An Mutarrif qala abi intalaqtu fi wafdi Bani Amir ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Mutarrif, beliau berkata, ayahku berkata, aku pernah bersama utusan dari Bani Amir menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu Bani Amir itu memanggil Nabi, anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami gitu. Qala, Nabi SAW bersabda atau beliau menjawab, as-sayyidu Allahu, sayyid adalah Allah Subhanahu wa taala. Qalu wa afdaluna fadlan wa a'zamuna taulan. Mereka kemudian berkata, engkau adalah orang yang paling utama keutamaannya di antara kami dan paling agung di antara kami. Di sini ada pengagungan, pengkultusan. Qala, perawi mengatakan faqala, lalu Nabi SAW bersabda, qulu biqaulikum wa la yastajriyannakum syaitan. Ucapkanlah dengan ucapan kalian dan jangan sampai syaitan menjalankan ucapan kalian. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat taulan wa a'dhamuna taulan itu maksudnya adalah orang yang dermawan kepada para mitranya dan mempunyai wibawa di hadapan para pesaingnya. Artinya Rasulullah SAW memang manusia yang sangat mulia. Kemudian kalimat la yastajriyannakum, ya, ketika dipesankan Nabi, janganlah syaitan itu sampai menjalankan ucapanmu, karena ada ghulu, ada berlebih-lebihan dalam beragama. Jangan sampai syaitan itu menguasai kalian dan menjadikan kalian sebagai wakil atau utusannya. Tentunya hal ini dapat terjadi. Kenapa? Karena mereka telah memuji Rasulullah secara berlebih-lebihan. Itu, ya. Boleh mengatakan sayyidina, tapi kalau memuji berlebih-lebihan itu diingatkan, ya. Karena banyak orang yang tersesat akhirnya berlebih-lebihan memuji Rasulullah ketika datang, ya, kepada atau pergi ziarah ke makam Rasulullah, bukan mengucapkan salam tapi minta kepada Rasulullah, akhirnya meletakkan Rasulullah di atas kehambaannya yang harusnya minta hanya kepada Allah. Dan itu banyak sekali. Maka kalau kita haji atau umrah, kemudian Allah berikan kesempatan untuk bisa ziarah ke Masjid Nabawi, sholat di dalamnya, kemudian ada waktu untuk ziarah ke makam Nabi SAW, itu kan tidak boleh lama-lama. Sebenarnya sambil jalan bisa mengucapkan salam. Hanya saja kadang-kadang di situ orang berdoa, di situ tidak tempatnya berdoa di situ, ya, tidak tempatnya meminta. Bahkan kalau sampai salah bisa melakukan kesyirikan. Orang bisa minta kepada Rasulullah. Kenapa? Ini hanya memanggil kalimat sayyid. Itu dilarang oleh Nabi SAW karena ada di depan Nabi. Ya, anta sayyiduna. Ucapkanlah as-sayyidu Allah, gitu. Kenapa? Karena waktu itu ada bentuk untuk pengagungan melebihi kondisinya sebagai seorang manusia. Itu maksudnya dalam hadis ini.
Jadi sekali lagi Nabi SAW membenci dan melarang mereka yang berlebih-lebihan dalam memuji. Jadi kalau kita memuji jangan berlebih-lebihan. Beliau ingin, Nabi SAW ingin mereka itu berbicara sewajarnya dan tidak berlebih-lebihan dalam memujinya. Sehingga seakan-akan mereka menjadi wakil dan utusan syaitan yang berbicara dengan lisannya. Ini yang harus dihati-hati ya. Jangan sampai ketika kita melakukan sesuatu kemudian menyalahi apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Dari hadis yang terakhir tadi jamaah sekalian, Nabi SAW melarang sahabat-sahabatnya dari Bani Amir untuk mengucapkan anta sayyiduna. Anta sayyiduna. Padahal dalam hadis lain beliau mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah sayyid waladu Adam, anak Adam. Hal ini beliau lakukan agar mereka tidak beranggapan bahwa gelar kenabian diperoleh dengan sebab-sebab keduniaan. Karena itu datang sebagai mitra bisnis gitu loh. Nah itu bukan karena itu kemudian seseorang dengan mudah memanggil hal tersebut. Padahal boleh kepada majikannya seorang memanggil sayyid boleh. Seseorang juga boleh dinamakan sayyid. Tapi seseorang nggak boleh dinamakan Rabbi. Kan gitu. Kalau punya anak dinamakan Rabbi. Itu sebenarnya ya jangan punya nama seperti itu gitu. Sekali lagi hal ini beliau lakukan agar tidak beranggapan bahwa gelar kenabian itu diperoleh dengan sebab-sebab keduniaan. Selain itu mereka baru saja masuk dalam agama Islam. Baru saja masuk dalam agama Islam dan memiliki beberapa pemimpin kaum yang diagungkan dan ditaati perintahnya. Ya, pada waktu itu kalau dalam selain Islam kan begitu. Pemimpin-pemimpin itu sudah laksana ya melebihi daripada manusia. Semua kata-katanya diikuti. Kalau dalam Islam kan tidak. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Kalau taat kepada Allah dan Rasulnya itu taat mutlak. Tidak ada pilihan. Wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin kita disuruh taat selama pemimpin tersebut mentaati Allah dan Rasulnya. Tapi kalau pemimpin tersebut tidak mentaati Allah dan Rasulnya, ya, menghalalkan, melegalkan sesuatu yang diharamkan, maka kita tidak boleh. Kan ada keputusan-keputusan pemerintah melegalkan judi, mungkin di suatu tempat, atau melegalkan minuman yang diharamkan dijual di situ. Terus apakah kita kemudian, oh ini pemerintah peraturannya boleh menjual ini. Kalau kita ke hotel-hotel mungkin ketemu itu, ya, minum-minum bermacam-macam, bukan minuman keras, minuman beralkohol. Kemudian kita mengatakan itu boleh, saya juga mau jualan, kan gitu. Tidak boleh, ya, tidak boleh mengikuti hal tersebut. Kenapa? Karena itu memang dilarang oleh Allah. Walaupun pemerintah memberikan hal tersebut, kita tidak boleh mentaati hal yang seperti itu. Yang terakhir dalam hadis ini terdapat larangan yang berlebihan untuk memuji dalam berkata-kata. Intinya memuji yang berlebihan, karena di sini ada hadis yang lain untuk khusus kalimat sayyid. Ya, itu cara memahaminya seperti itu. Maksudnya ketika kita memanggil kalimat sayyid, di situ ada ghulu, ada berlebihan, sampai dalam hatinya tidak ada tempat bergantung kecuali kepadanya, maka di sini dilarang. Berarti di situ ada ghulu, karena memang umat-umat sebelum Nabi SAW itu binasa karena salah satunya adalah berlebihan dalam memuji orang yang soleh, seperti yang dilakukan umat-umat sebelum Nabi Nuh alaihissalam kepada siapa? Kepada seorang hamba yang soleh namanya Wat
atau Suwa atau Yaguth, Ya'uq, itu adalah orang-orang yang soleh, kemudian mereka berlebih-lebihan dalam beragama, sampai ketika generasi itu habis, ada yang membuat untuk mengingat-ingat seperti membuat patung dan seterusnya, yang pada akhirnya ketika generasi ini habis, setan di situ sudah masuk. Ketika setan masuk, melihat orang tua saya dulu setiap lewat di depan patung ini menangis. Kenapa menangis? Nah, pahamnya anak-anak keturunannya yang tidak paham, mereka itu minta kepada mereka, minta kepada rezeki kepada mereka, minta diberikan hajatnya dan seterusnya. Akhirnya generasi ini habis, berikutnya menyembah berhala. Seperti itu ya kejadian. Jadi sebelum Nabi Nuh itu enggak ada yang, atau sampai diutusnya Nabi Nuh itu tidak ada yang menyembah berhala, kecuali ketika ada orang yang berlebih-lebihan ya kepada orang-orang yang soleh, apalagi kepada Nabi dan seterusnya, akhirnya mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu juga karena apa? Sedikit demi sedikit syaitan menggelincirkan manusia tidak sekaligus. Maka dalam Islam kan dilarang membuat patung ya. Jadi kalau antum terkenal, nggak boleh dibikin patungnya ya, sebagai pengingat dan seterusnya. Dan memang dilarang, la'anallahul musawwirin, kan gitu. Allah melaknat orang-orang yang membuat patung, artinya patung manusia yang bernyawa dan seterusnya, walaupun tujuannya untuk apa? Untuk menghormatinya. Itu tidak diperbolehkan. Tapi penguasa ini bikin, Ustaz, dan ada peraturannya. Ini termasuk yang kita diperintahkan tidak boleh mentaati pemimpin secara mutlak seperti ini, gitu ya. Mungkin itu saja pada pagi hari ini. Jadi sekali lagi pembahasan tentang budak ini, masalah akhlak, kita diajarkan begitu luar biasa, apalagi kita sesama manusia yang merdeka ya. Di tempat yang merdeka, maka kita harus lebih memiliki akhlak, memiliki budi pekerti sesama kita. Maka Rasulullah SAW dalam pesannya, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Demikian kita mohon ampun kepada Allah atas segala kekhilafan. Kalau ada kesalahan, itu semuanya dari diri saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.